mereka ini hanya dibentuk tetapi dilepas, tidak dirangkul. Oh, jadi emang ada berapa sih Bu alat sensor di BPBD? Kalau di BPBD itu Saiju, sahabat jurnalis, hari ini kita ada dengan ada di kantor dan penanggulangan bencana daerah, dan ada Kalax di sini serta teman-teman dari BPBD, Ibu Vivi Kadeke. Bu, bicara mengenai bencana ini dia, gota prop apa semua kok masyarakat melapornya ke BPBD gitu. Jadi atau pemerintah tahu kesemanja ke masyarakat dia. Harusnya dorang baking sendiri supaya nyelak banjir, tapi mau tunggu banjir baru dorang berteriak ke BPBD, atau gimana sih konsep penanggulangan kelurahan tangguh? Ya. Kelurahan tangguh gitu. Ya. Memang kami dari BPBD sudah punya program untuk kelurahan tangguh bencana. Nah, di dalamnya itu ada personil-personil yang nantinya akan menangani ketika terjadi bencana apapun di kelurahan masing-masing. Nah, tetapi sebelum akan dilaksanakan program ini, kita tentunya akan menyusun apa-apa kira-kira yang harus dan akan dilaksanakan oleh personil-personil tersebut. Nah, tentunya kita harus. Emang belum ada Bu? Selama BPBD ini belum pernah ada? Kalau selama ini tahun kemarin relawan, tetapi ada hanya di beberapa kelurahan yang sudah dibentuk pada tahun berapa itu Mas? 2017 itu hanya 4 kelurahan. Tetapi sama yang disampaikan tadi bahwa mereka ini hanya dibentuk tetapi dilepas, tidak dirangkul. Oh, jadi wajar ya kalau masyarakat seperti menetek ke pemerintah persoalan, padahal kita pikir soal bencana, Ya. soal for kita pediri. Ya. Jadi tanpa harus menunggu pemerintah, selamatkan diri masing-masing, atau gimana tuh dia Bu? Ya, memang pada dasarnya bencana itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi bencana itu menjadi urusan bersama. Nah, pertama contoh saja, ketika ada misalnya pohon tumbang kalau misalnya kita tidak mau merespon atau kita tidak peduli dengan bencana, pohon yang sudah berpotensi kita biarkan saja dia. Nah, nanti ya kita biarkan. Mitigasi bencana maksudnya, sebelum terjadi bencana sudah ada langkah yang diambil, atau ya mitigasinya kalau lihat ada potensi ini untuk dia akan menjadi bencana, silakan di wilayah itu atau bahkan masyarakat yang di seputaran lokasi yang berpotensi itu mengantisipasi, melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan agar hal ini tidak akan menjadi satu bencana. Jadi kalau pohon potensi mau tumbang, potong jono. Nggak usah tunggu pemerintah. Iya, nggak usah tunggu pemerintah, karena nantinya kan yang korban Anda juga ya, yang saudara-saudara, siapa tahu tapi saudara di kita ini lokasi gitu itu, ya. Nah, kalau dorangnya habis alat kan berarti dorang bisa bermohon dong. Ya, bermohon pinjamlah ke BPBD begitu, toh? Atau mungkin ada di kelurahan situ ada yang memiliki alat untuk potong. Ada alat sensor potong, ya, dipinjam. Kan biasanya ada petani-petani yang petani besar kan dia memiliki alat-alat seperti itu. Diberdayakanlah apa yang ada di wilayah itu. Ya, daripada mau tunggu BPBD, mungkin BPBD ada sensor di mana gitu. Iya. Emang ada berapa sih Bu alat sensor di BPBD? Kalau di BPBD itu ada 4. Tapi kalau sekarang 2 dalam proses perbaikan. Oh, tinggal 2 yang aktif. Iya. Nah, jadi itu dia jangan terlalu banyak berharap kalau begitu. Pinjam Jopa Birman. Cuma 2 koten. Apalagi kalau misalnya terjadi kayak pengalaman yang baru-baru kan, satu hari itu ada 13 pohon tumbang. Satu hari 13 pohon tumbang, kok mana mau pinjam ya kawan? Semua lihat kok ada baik ini dia. Iya. Tapi kalau orang bermohon kemari,
kongnya nak ada kerja ya bisa dong buka. Silahkan, ya. Tapi pada intinya bukan itu dia. Intinya bagaimana orang menyelamatkan orang tetangga sendiri, diri sendiri, bini dengan anak-anak. Itu dia ya, Bu. Iya. Pertama itu ada satu kayak apa yang menyatakan bahwa siap selamat dah. Orang mau selamatkan dulu diri sendiri, baru orang bisa menyelamatkan orang lain. Tapi bukan berarti BPBD juga lepas tangan ya. Cuma bukan berarti karena jarak yang jauh ya dari lokasi bencana itu dia BPBD. Bu, ke depan nantinya mungkin untuk kelurahan-kelurahan. Kalau cuma 4, kenapa enggak 60 kelurahan yang dilatih, Bu? Biar supaya ada relawan di situ. Kan kita lihat ada perintah Pak Wali untuk setiap kelurahan berdayakan DP tim Satgas. Mungkin tim Satgas bencana itu dia terdiri dari THL kalau kita nggak salah. Nah, rencana yang mungkin Ibu bisa lakukan terhadap tim ini dia biar supaya ini tim bergerak dulu baru BPBD sampai. Begitu maksudnya toh, Pak Wali bermaksud. Jadi jangan semua berharap BPBD karena dari kantor BPBD pergi kelurahan ada DP spelling waktu. Nah, manfaatkan spelling waktu ini seperti apa, Bu? Ya, makanya di kelurahan itu kan sekarang kita punya program juga. Ada program yang dulunya sebelumnya itu ada Satgas COVID di kelurahan. Dia memang khusus hanya penanganan untuk COVID. Tetapi tahun ini kita sudah menjadikan Satgas itu menjadi 2 fungsi. Jadi kan kalau pandemi itu adalah bagian dari bencana non alam. Nah, jadi Satgas untuk 2022 adalah Satgas penanggulangan bencana. Jadi di dalamnya ada penanggulangan bencana alam dan bencana non alam. Nah, ya. Sehingga waktu yang biasanya membutuhkan ini penanganan BPBD yang mungkin bisa sampai paling cepat itu kalau di seputaran Kecamatan Masa 5 menit bisa, Mas ya. Hitung cuma 1 ya terakhir ini dia. Terakhir ya. Cuma 1 ya. Kamu mesti terima insentif tuh? Untuk sekarang ini stop. Iya. 2021 berakhir di 31 Desember. Jadi 2022 rencana per Februari. Oh, berarti masih dapat dong. Ya. Covid sekurang masih dapat lagi. Tapi kan orang sudah bencana sekarang ya. Oh ya, bagus sekali. Tak kira Pak Wali program yang bagus tuh dia. Jadi alihkan lagi gitu lah. Tapi tetap pencegahan kan harus. Pencegahan itu benar. Jadi jangan pandai enteng. Iya. Tapi orang sekarang ketambahan kerja baru itu dia bencana alam. Nah, Bu, bagaimana dengan masyarakat yang suka merek begitu? Apa semua mungkin atau Mas Panji atau Ibu mungkin ada ajakan supaya masyarakat sadar jangan berharap karena ini persoalan nyawa. Masa ini nyawa nih dia selain patuhan tong berharap akan patuhan pediri dong jangan berharap orang lain nih nyawa toh. Gimana, Bu? Jadi mengajak masyarakat yang pertama selamatkan diri Anda. Kalau orang sayang, kalau orang mau selamat, silakan lakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan. Nah, jangan berharap orang lain mau tolong dulu tuh orang. Karena pengalaman, ini saya ingat, karena pengalaman di negara besar itu Jepang, yang paling besar selamat yaitu dia mampu menyelamatkan diri sendiri. Bukan orang lain yang bantu. Nah, itu di bawahnya itu baru ada keluarga yang tolong, ada dari lembaga. Nah, makanya orang jangan pandang enteng tuh kebencanaan, orang semangat. Apalagi kalau terkait banjir, terkait banjir. Kadang-kala pandang enteng, buang sampah sembarangan. Biar dia tuh God of all, nanti tunggu pemerintah, nanti tunggu BPBD datang bikin bersih. Padahal ancaman for dompet. Iya, padahal nantinya yang mau banjir, yang mau rusak dompet televisi, yang mau rusak dompet kulkas. Kalau so banjir bikin apa BPBD-nya nak? Iya. Nah, Mas, orang yang berada di lapangan mungkin Kalax juga dulu kan di lapangan, tapi ketika sekarang musuh di belakang meja kan tinggal perencana sekarang. Nah, sebagai orang apa aja yang terjadi di lapangan perilaku masyarakat itu dia yang Mas sendiri merasa gemes gitu.
penganat nyawa kita tuh mau atur gitu. Emang gua tahu Tuhan gitu. Sebenarnya begini, macam kebanyakan, Keras sedikit. kebanyakan Pak, mereka melaporkan. Padahal mereka itu sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Iya. Tetapi mereka tidak mau melakukan sesuatu. Iya. Jadi mereka melapor, oh ini tanggung jawabnya BPBD. Sehingga kalau orang tidak lekas ke sana, maka timbul di medsos bahwa BPBD terlambat respon, ini itulah. Padahal dia sendiri boleh, gampang Iya. ya. Dia yang di teman-teman Iya. dulu. Contoh cabang patah cuma kecil ya, dia foto, lantas dia posting di medsos. Seolah-olah itu bencana besar. Padahal sebenarnya mereka bisa lakukan. Lebay. Padahal peda aja ya, tapi bilang kita perempuan tak boleh potong tuh cabang itu. Iya, ini kan perempuan sama laki-laki gitu. Jadi sebenarnya begini, pesan juga kepada semuanya bahwa dimanapun kita berada, yang pertama adalah kita harus mengenali potensi bencana di sekitar kita. Dan kalau sudah kita mengenali potensi bencana di sekitar kita, maka kita harus melakukan pencegahan atau mitigasi bencananya. Karena kita sudah tahu oh bencana apa yang di sekitar kita. Nah, seperti itu. Dan itu kan ketika terjadi berulang-ulang betul tahu. Apa tuh mau backing? Apa tuh mau backing? Gitu. Berikut yang kedua, kalau sudah tahu, maka tetapkan jalur untuk evakuasi mandiri. Bilang ke saudara-saudara. Iya, jadi kalau terjadi bencana ini, maka kita jalurnya evakuasi seperti ini, di sini. Nanti titik kumpulnya kita di sini. Jadi sudah ditetapkan, sudah direncanakan dari awal. Begitu bencana terjadi, kita tidak akan nervous lagi. Oh iya. Nah, Bu Vi, kita kembali ke Kalax. Informasi yang harus masyarakat dapat di mana gitu, biar supaya masyarakat lebih melatih DP kepedulian gitu. Atau mungkin ada rencana tindakan for masyarakat atau for ujung-ujung tombak di Kelurahan Tangguh. Ya, itu yang pertama tentunya kita harus menempatkan satu orang atau lebih lah di kelurahan itu menjadi ujung tombak dari pelaku bencana ini, penanggulangan bencana. Mereka itu nantinya kita akan latih dan mereka harus wajib melanjutkan setiap informasi terkait peringatan dini atau apa yang terkait dengan bencana, peringatan seperti contoh kalau misalnya ada peringatan dini tentang gelombang tinggi. Biasanya kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak punya tanggung jawab dengan bencana dan kita tidak menempatkan orang untuk menyampaikan itu dianggap sesuatu yang mungkin biasa-biasa saja. Padahal mereka yang beraktivitas, yang punya profesi di laut, mereka sangat butuh dengan informasi-informasi itu. Dan memang pada intinya kalau kita punya satu orang untuk menyampaikan itu di wilayah, pasti dia tersampaikan ke masyarakat di situ. Kalau hanya berharap dengan BPBD, kita hanya mengandalkan Facebook atau surat ke kelurahan, pasti mungkin dia hanya mandek sampai di situ, tidak sampai ke masyarakat. Oleh sebab itu, petugas nanti yang akan kita latih semua dari segi bencana, mulai dari prabencana, saat bencana sampai sesudah bencana, kita akan beri. Oh ada dong Bu, ada pelatihan gitu ya? Iya ada. Okay. Nanti mohon bantuan juga Pak Epang untuk siap. bersama-sama. Siap. Jadi ini dia satu program yang bagus, ada pelatihan. Siapa yang suka, yang biasa menjadi relawan boleh sama-sama. Iya. Gitu ya. Berarti ada nantinya akan ada ini ya, Mas Panji akan ada satu forum ya. Iya, wadah. Satu forum atau wadah. Oke. Sahabat jurnalis, bagi teman-teman yang biasa menjadi relawan, nantinya bisa menghubungi Mas Panji, Kalax, yang ibu ini juga, atau bisa langsung ke komen di bawah. Siapa mau suka, sertakan nomor telepon supaya orang bisa daftarkan sebagai teman relawan.
penanggulangan bencana. Oke, siap. Oke, sahabat Saju, terakhir tetap sehat, tetap peduli. Kalaupun tidak tercatat di dunia, percayalah di sorga orang so dicatat ketika Ya. orang peduli. Melakukan. Selamat sore dan makasih Ya, makasih. Ibu Kalax, Ibu Sempete, Sulupa, Windy. Dan Mas Panji, makasih, tetap semangat. Ya, semangat. Kita percaya pundi-pundi surgawi so ada pedoman. Amin. Oke, Ya. buat